Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece pasti sudah tahu betul bahwa saat ini kelompok bajak laut topi jerami telah berhasil menyelesaikan konflik mereka melawan pemerintah dunia di Pulau Egghead. Jelas secara tidak langsung, pemerintah dunia yang telah gagal menangkap kelompok bajak laut topi jerami pun membuat malu nama mereka. Karena seperti yang kita tahu juga, para Gorosei ini hampir tidak pernah sama sekali untuk mengatasi suatu konflik di dunia One Piece secara langsung. Bahkan, Gorosei Saturnus pun pernah mengatakan bahwa dirinya sudah lama sekali tidak pergi ke dunia bawah atau meninggalkan Merijoa. Gorosei Saturnus juga menegaskan sangat menjijikan sekali jika harus berhadapan langsung dengan para serangga. Artinya, apa kalian semua sadar? Meskipun awalnya para Gorosei ini sangat meremehkan kelompok bajak laut topi jerami, namun para Gorosei yang gagal dalam menjalankan misi mereka kali ini di Pulau Egghead semakin menegaskan jika kelompok bajak laut topi jerami benar-benar menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pemerintah dunia. Bahkan jika Gorosei Saturnus yang saat ini masih berada di Pulau Egghead tetap ngotot melakukan pengejaran kepada kelompok bajak laut topi jerami dan aliansinya yang pergi menuju ke Pulau Elbaf, maka bukan hal yang tidak mungkin Gorosei Saturnus akan segera menemui ajalnya. Jadi Mimin rasa langkah terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah dunia saat ini yaitu menarik semua pasukan mereka untuk kembali ke markas agar tidak ada kelompok bajak laut lainnya yang memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompok bajak laut tersebut. Perlu diingat ya bosku, saat ini dunia One Piece benar-benar sedang chaos setelah Dr. Vegapunk menyampaikan pesan terakhirnya bahwa dunia One Piece akan ditentukan oleh orang yang mendapatkan harta karun One Piece. Jelas pemerintah dunia pun pastinya akan melakukan segala cara agar bisa menghentikan siapapun yang ingin mendapatkan harta karun One Piece, termasuk menaikkan nilai bounty yang terlibat langsung dalam insiden di Pulau Egghead. Artinya bounty milik Luffy akan segera naik drastis, begitupun dengan anggota bajak laut topi jerami yang lainnya. Bukan hanya mereka saja, Jewelry Bonnie dan para bajak laut raksasa yang bounty-nya sudah lama tidak meningkat, pastinya juga akan naik drastis. Lalu kemudian di sisi lain, cepat atau lambat berita kaburnya kelompok bajak laut topi jerami dari Pulau Egghead pun pastinya akan segera terdengar ke seluruh penjuru dunia One Piece, termasuk oleh sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu. Namun tentu saja sebagai seorang petinggi di organisasi Angkatan Laut, Akainu pastinya akan mempertimbangkan kelompok ataupun individu lainnya yang berpotensi mengancam hegemoni pemerintah dunia yang telah dibangun sejak ratusan tahun lamanya. Selain kelompok bajak laut topi jerami, beberapa kelompok lainnya seperti organisasi Revolutionary Army, organisasi Crossquill, dan bajak laut Kurohige pun pastinya tak lepas dari pengamatan Akainu. Ya, Akainu paham betul bahwa untuk menghadapi mereka tidak bisa hanya mengirimkan satu atau dua admiral saja, melainkan harus dengan persiapan yang sangat matang untuk melawan kelompok-kelompok tersebut. Apalagi setelah mendengar kelompok bajak laut topi jerami yang bisa lolos dari kepungan para Gorosei, membuat Akainu sadar bahwa level kekuatan mereka tidak bisa diremehkan begitu saja. Perlu diingat ya bosku, ini hanya satu kelompok saja dan belum terdiri dari aliansi mereka. Bayangkan jika Akainu salah dalam melakukan langkahnya untuk menghentikan kelompok bajak laut yang ingin mendapatkan harta karun One Piece, maka hal tersebut bisa menjadi kekalahan terbesar bagi Angkatan Laut. Nah, berbicara mengenai aliansi, memang sampai saat ini Oda Sensei belum lagi memberikan tanda-tanda bagi aliansi besar kelompok bajak laut topi jerami untuk melakukan pergerakan mereka. Memang awalnya banyak dari para fan One Piece yang meyakini jika aliansi besar kelompok bajak laut topi jerami akan dimunculkan saat pertempuran yang terjadi di Onigashima ketika melawan Yonko Kaido dan Big Mom. Namun nyatanya hal tersebut tidaklah terjadi. Begitupun ketika di Ars Egghead saat ini.
Artinya, apakah mungkin konflik yang akan dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf nantinya adalah waktu yang tepat bagi Oda Sensei untuk memainkan peran mereka dalam membantu kelompok bajak laut topi jerami menyelesaikan konfliknya saat di Pulau Elbaf? Ya, jawabannya bisa saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan besarnya adalah konflik seperti apa yang akan terjadi di Pulau Elbaf sampai melibatkan aliansi besar kelompok bajak laut topi jerami. Nah, apabila kita analisa lagi, sebenarnya Oda Sensei telah memberikan petunjuk besar tentang konflik yang akan dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf, yaitu mengenai sosok Pangeran Loki. Ya, Pangeran Loki ini diyakini kuat akan menjadi konflik utama yang akan dihadirkan di Ars Elbaf. Artinya, apa kalian semua sadar jika kelompok bajak laut topi jerami mengusik Pangeran Loki, entah itu dengan latar belakang masalah seperti apa? Namun yang jelas, hal ini sama saja mengusik wilayah teritorial Yonko Akagami no Sen. Sehingga kelompok bajak laut rambut merah yang sebelumnya telah terlibat konflik dengan Bartolomeo yang merupakan divisi dari aliansi besar kelompok bajak laut topi jerami, semakin menegaskan apakah mungkin Akagami no Sen benar-benar akan berhadapan dengan kelompok bajak laut topi jerami. Ya, bisa saja karena hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Karena seperti yang kita tahu ya bosku, di akhir chapter 1121 kemarin, Oda Sensei telah menunjukkan kolase yang memperlihatkan karakter-karakter utama yang ada dalam cerita One Piece, di mana dalam kolase tersebut, keempat Yonko lah yang paling disorot. Jelas hal ini seolah menunjukkan bahwa keempat Yonko lah yang akan memiliki peran penting dalam akhir cerita One Piece nantinya. Selain itu, yang perlu menjadi catatan juga di sini adalah kelompok bajak laut Kid yang belum diketahui keadaannya setelah dikalahkan oleh Seng di Pulau Elbaf, dan Trafalgar Law yang masih selamat setelah dirinya bertarung dengan kelompok bajak laut Kurohige, serta Katakuri yang berencana untuk membebaskan puding yang saat ini sedang disandra oleh kelompok bajak laut Kurohige, seolah mengisyaratkan jika takdir ketiga orang itu akan segera membawa mereka pada konflik di art selanjutnya, yang mana Kid, Law, dan Katakuri akan segera bertemu kembali dengan Luffy. Ya, mereka pun pasti akan sama-sama terlibat pada konflik di Pulau Elbaf dan membentuk aliansi demi mengalahkan Yonko lainnya. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi di chapter 1123 nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.